terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaan-Mu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaran-Mu di dunia. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada sore hari ini kami boleh beribadah, kami boleh berbakti, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur karena pada sore hari ini kami bukan hanya memuji nama Engkau Tuhan, bahkan kami juga boleh bersama-sama mengambil waktu belajar firman Tuhan. Tuhan, tolonglah hamba-Mu, berikan kuat kuasa daripada-Mu Tuhan, supaya apa yang dipersiapkan pada sore hari ini dapat kami dengarkan bersama-sama melalui firman Tuhan yang disampaikan. Pembacaan Alkitab dan juga perenungan pada sore hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semuanya sudah berdoa. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Senang sekali boleh bertemu kembali di tahun yang baru ini. Tahun 2005, kiranya melalui memasuki tahun yang baru, teman-teman yang ada di GII Sacramento lebih giat melayani Tuhan, lebih cinta pada Tuhan, dan juga sukses dalam segala bidang kehidupannya. Saudara, saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 16.
1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 16. 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 16, kalau saudara sudah menemukan, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang Panatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara, beri tanda bagian ini, kita membaca Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Kisah Para Rasul 24 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Di kertas buletin kita ada satu ayat yang saya kutip juga, Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Mazmur 119 ayat 71 yang tadi sudah kita bacakan itu. Saudara yang saya kasih Tuhan, tema pada sore hari ini saya memberikan judul Proses Kehidupan Manusia Menuju Kesempurnaan. Saudara, Tuhan yang menciptakan kita ini memberikan kepada kita semuanya kebebasan. Kebebasan dalam hal apa? Kebebasan dalam hidup, mengambil keputusan di dalam dunia ini. Saudara, kalaupun kadang kita berbuat nakal atau jahat di hadapan Tuhan, tetap saja tangan Tuhan tidak tergopoh-gopoh. Tangan Tuhan tidak tergesa-gesa menyelintik kita. Tidak seperti papa mama model sekarang, kalau anaknya nakal mungkin diselintik telinganya. Begitu cepat ya. Nanti kalau salah menyelintik baru minta maaf pada anaknya. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik,
Dia senantiasa memperhatikan kita, Dia sayang pada kita, walaupun kita ini kadangkala jahat kepada Dia. Manusia sering lupa diri. Saudara, tidak ada perubahan di dalam hidup seseorang kalau orang itu tidak muncul dalam kesulitan atau dalam masalah. Jadi pada waktu dia tertekan, pada waktu dia merasa tidak bisa ada pertolongan lagi, baru orang, itu manusia, saya dan kita sekalian, mencari Tuhan. Seseorang tidak pernah datang kepada Tuhan Yesus sebelum dia merasa dirinya berdosa. Dia tidak pernah datang kepada Tuhan Yesus sebelum dia merasa dirinya berbuat salah dan perlu pengampunan. Dan mereka tidak pernah bertumbuh dalam Kristus tanpa perasaan frustrasi, depresi, ataupun merasa kekurangan. Saudara yang saya kasih Tuhan, pada waktu kita susah, pada waktu kita mengalami kesulitan, baru kesombongan manusia itu dihancurkan. Dan pada waktu itu kita dengan bertekuk lutut datang kepada Tuhan. Saudara, kadang perubahan rohani itu ditimbulkan oleh keadaan yang justru tidak menyenangkan kita. Bahkan kadang yang memalukan kita. Pada waktu saya kuliah dulu, tahun keempat saya masih ingat, waktu itu ada camp nasional seperti retreat begitu yang hadir peserta-peserta dari seluruh Indonesia. Jadi ada 800 sampai 900 orang yang kumpul di Malang di kampus. Mereka ada yang nginap di kampus, ada yang nginap di hotel dan sebagainya. Tapi mereka seminarnya di dalam kampus. Nah, waktu itu saya sebagai mahasiswa tugas sebagai panitia dan juga ada tugas untuk mengatur acara perjamuan kudus pada penutupannya. Nah, waktu itu saya sudah siapkan orang-orang untuk bertugas, kemudian semuanya kelihatannya sudah beres, tapi tiba-tiba ada seseorang, dia juga panitia, seakan-akan dia mengatur, gitu. Berubah lagi apa yang sudah saya buat gitu. Maksud dia kemungkinan baik, mau menolong, tapi karena dia pakai cara demikian, saya marah. Saya emosi pada waktu itu. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, mungkin karena sudah sibuk, lalu diganggu dengan cara demikian, marah. Lalu acara selesai, hari itu juga penutupan, malam itu saya tidak bisa tidur. Sampai pagi. Kenapa? Karena masalah kecil ini. Nah, mau dibilang kecil juga tidak kecil karena sudah sempat marah. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, besok pagi-pagi saya minta maaf pada orang itu. Pada malam itu ketika saya bergumul, saya mengatakan dalam hati demikian kepada Tuhan. Mengapa saya kurang sabar? Mengapa saya kurang ramah? Mengapa saya melakukan hal yang bodoh ini? Mengapa saya tidak sabar sedikit ngomong? Kenapa tidak halus? Kenapa harus kasar? Kan bisa pakai cara seperti ini ngomong. Tidak harus pakai marah-marah. Mungkin teman-teman akan menghindari saya. Mungkin reputasi kehidupan saya akan cacat di hadapan teman-teman. Sehingga tidak punya teman-teman lagi yang lain. Lain kali tidak bisa kerjasama lagi sama orang lain. Nah, saudara, Tuhan pakai cara demikian menegur saya. Dia membiarkan kita melakukan hal yang bodoh. Membiarkan kita malu. Dan pada waktu kita malu, kita merasa tertemplak. Lalu kita baru sadar bahwasanya ternyata kita ini punya kekurangan. Dan demikian kita ingin ada perubahan dalam hidup kita. Menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Saudara, apabila kehidupan kita lebih dekat kepada Tuhan, maka secara otomatis akan ada
perubahan menuju yang lebih positif. Saudara bisa berbuat baik sekali, tapi kalau tidak dekat dengan Tuhan, tidak ada gunanya. Tapi saudara bisa dekat dengan Tuhan, otomatis saudara akan berbuat baik. Ada seorang penulis mengatakan, kalau saudara hidup dekat dengan Tuhan, taat pada firman Tuhan, lakukan apa saja, pasti menyenangkan orang lain. Dibandingkan dengan saudara berbuat baik tapi tidak taat pada Tuhan, kadangkala hal itu membuat orang susah. Sekarang timbul pertanyaan saudara, bagaimana di dalam hidup ini kita berjuang menuju kesempurnaan itu? Saudara, Rasul Paulus mencatat nasihat kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 16 yang kita baca pada sore hari ini. Saya mencatat di sini ada 3 langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, manusia lalu kita. Yang kedua, manusia pada saat ini kita. Lalu, manusia masa depan kita. Yang pertama saudara, manusia lalu kita. Apa yang dilakukan oleh manusia lalu kita? Manusia lama kita. Saudara, manusia yang lama mengutamakan tahyul dikatakan. Dongeng nenek-nenek tua. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7a dikatakan demikian. Saya bacakan untuk kita sekalian. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Itu yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Jelas di sini saudara, yang dimaksud dengan tahyul dan dongeng nenek tua adalah ajaran sesat. Ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tradisi yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ajaran ini tidak berlandaskan firman Tuhan. Dan kadangkala bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, di kalangan orang Tionghoa juga mungkin kalangan orang Tapanuli atau juga yang lain. Saya yakin kita mempunyai latar belakang tradisi hidup kita. Saya dari Sumatera, latar belakang Tionghoa, punya tradisi. Tradisinya dalam arti, nenek saya pernah bilang, kalau engkau makan, tidak boleh sambil ketok-ketok piring. Gitu. Ya. Saudara tahu kenapa tidak boleh ketok-ketok piring? Nanti piringnya pecah, saudara. Saya baru tahu. Ya. Kalau engkau makan, tidak boleh ngomong. Ya. Saudara, kan kalau orang barat makan kan di meja makan semua kumpul ngomong. Di situ dinasihati anaknya. Mungkin ya bertemulah semua keluar. Tapi orang-orang di Asia, orang Tionghoa khususnya, kalau makan gak boleh ngomong, dia nasihati anaknya. Akhirnya waktu saya sudah punya anak, saya baru mengerti kenapa anak-anak itu makan tidak boleh ngomong. Repot saudara kalau anak kita makan ngomong. Dia gak habis-habis. Kita kapan cuci piringnya? Gitu. Kalau beli rumah, jangan yang tusuk sate, saudara. Ya. Tusuk sate itu artinya kalau kita di sini jalan itu langsung. Saya baru tahu kenapa tidak boleh tusuk sate. Ya, ada yang bilang kalau tusuk sate itu kalau nanti orang nyetir tidak hati-hati, dia tabrak rumah kita. Ada banyak hal saudara, sampai memilih hari. Jadi kalau orang Kristen bilang, hari ini harinya Tuhan, setiap hari harinya Tuhan. Maka waktu manusia lama kita mengatakan tidak. Ada hari-hari tertentu yang bukan hari yang baik. Jadi kalau menikah harus pilih hari. Kalau pergi kemana-mana harus pilih hari. Bahkan ada tahun tertentu, mereka yang sio tertentu, ya misalnya saya sio kacua gitu ya. Ya.
tidak boleh keluar kota dalam 1 tahun itu. Saudara, kalau saudara kerjanya sebagai pramugari, dia bilang tidak boleh keluar kota dalam 1 tahun itu, saudara harus minta berhenti bekerja. Ya. Itu sebab saudara masih banyak lagi. Itu sebabnya saudara Rasul Paulus mengatakan kepada Titus dalam hal ini juga, kemudian kepada Timotius juga dalam hal ini, hindari, jauhkan dongeng nenek-nenek tua itu, atau tradisi itu, atau ajaran sesat itu. Saudara, sebelum seseorang percaya pada Tuhan, pengaruh itu sangat kuat. Sehingga kita mengalami tekanan, kesulitan. Menurut kata nenek saya gitu ya, waktu saya kecil itu sudah dijadikan anak angkat, diadopsi. Ya, kan sekarang musim adopsi, gara-gara kata adopsi agak ribut di Banda Aceh gitu ya. Saya ditelepon sama jemaat gereja orang Taiwan. Boleh nggak tanya ke Indonesia, mereka mau adopsi anaknya gitu. Saya tanya teman saya di Medan, mereka bilang nggak boleh adopsi, nanti orang tuanya mana tahu masih hidup gitu ya. Ya mana tahu mereka orang tuanya mungkin hanya masih hidup, jadi pemerintah nggak izinkan adopsi gitu. Ya. Lalu ada satu lembaga yang katanya diisukan sudah membawa 300 anak ke Jakarta. Lalu mulai ribut di Indonesia itu ya masalah adopsi ini. Nah, katanya saya waktu kecil sudah diadopsi oleh Dewi Kwan Im. Gitu. Jadi sudah dijadikan anak. Lalu dikasih kertas itu. Kertas itu kepala ikan kalau di Indonesia. Ya di Medan dinamakan kepala ikan. Kertas itu ditulis, cara nulisnya itu bukan pakai pulpen gini gitu ya. Jadi orang itu sudah kesurupan dulu, lalu lidahnya dipotong gitu ya. Lalu pakai darahnya itu ditulis-tulis kertas itu, lalu kertas itu dikasihkan pada kita, dibungkus pakai kain kuning atau kain merah, diikat di kantong. Kalau kamu kemana-mana aman. Cuma tidak kebal gitu ya. Lalu menurut nenek saya cerita, yang diikat di kantong tuh waktu tidur sering saya gigit-gigit gitu. Ya. Jadi lama-lama habis gitu, tinggal penitinya gitu. Makanya gemuk gitu ya. Jadi sudah masuk ke dalam, gak bisa keluar lagi gitu. Jadi sudah diadopsi. Nah saudara, hal-hal seperti demikian harus disingkirkan katanya. Itu ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang selalu berpengaruh, yang selalu mengganggu pemikiran kita. Saudara, seandainya seseorang tidak memiliki iman yang kuat, saudara, maka atau dibarengi dengan orang-orang sekitar yang percaya kepada Tuhan, maka orang-orang yang baru percaya itu akan tergoda, tertarik terus, dipengaruhi kembali kepada dongeng-dongeng itu. Saudara, bukan kita tidak boleh tahu, tapi seringkali kita yang mencari tahu artinya terpengaruh. Banyak orang dulu suka baca horoskop bintang ya. Waktu saya remaja juga pernah baca. Saya ini bintang Leo ya. Ya lahirnya bulan Agustus gitu ya. Ya. Di bintang Leo itu ada tulisan. Jadi sangat disuka oleh orang-orang muda, bahkan orang-orang tua juga. Saya pernah di email, dia gak ngaku siapa, dia bilang dia jemaat di gereja. Mau tanya masalah bintang ini katanya. Dia gak ngaku kan emailnya, gak tahu siapa. Ya saya juga balas dia. Bintang itu bisa menarik kita di koran-koran ya. Saya gak tahu di koran sini banyak gak ya. Mungkin ada ya. Lalu dibilang kalau engkau bintang ini hari Sabtu keluar harus pakai baju merah. Jam berapa keluarnya? Nah, kalau yang laki pakai topi, gitu ya. Ya. Kalau ketemu nanti wanita yang pakaian merah, kalau dia senyum 2 kali, nah, kalau dia senyum banyak kali, lari, gitu ya.
karena kemungkinan tidak waras gitu ya. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, ini pengaruh-pengaruh dari ajaran-ajaran sesat yang selalu menghantui kita. Orang Asia sama orang Barat beda. Kalau orang Asia itu takut sama ciptaan Tuhan. Orang Barat itu tidak takut. Saudara pergi, kalau orang Jepang dia sembah pada matahari. Berarti dia takut pada matahari. Kalau orang Tionghoa, Hokkien misalnya, dia sembarang bulan. Dia takut pada bulan. Pohon juga dia takut. Ya, kadang-kadang binatang juga ditakuti gitu ya. Jadi ada lambang-lambangnya yang disembah gitu. Nah, saudara kalau perhatikan di sini itu semuanya merupakan tradisi. Kalau orang Barat lain, bulan dia gak takut, dia malah naik ke sana, tancapkan bendera. Ya, tahun ini ulang tahun GII San Francisco dan San Jose. Saudara mau ke bulan, tancapkan 20 tahun GII SF dan San Jose. Ya, cuma saking matahari panas saja, saudara, gak ada jaket yang bisa ke sana. Kalau ada, orang juga mau ke sana mungkin. Ya. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, kita boleh belajar itu, tapi bukan dipengaruhi. Justru kita yang mempengaruhi. Seseorang ahli kimia, dia bisa bertugas atau ditugaskan oleh bos untuk menyelidiki racun. Tetapi dia tidak disuruh untuk makan racun itu. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, dia berhak atau boleh menyelidiki, tapi dia tidak dipengaruhi oleh racun itu. Jadi kalau ada hong shui, horoskop, ramalan, lalu apalagi banyak lagi yang merajalela di koran. Kalau kita sebagai orang percaya, engkau tanya pada saya, boleh baca tidak? Saya bilang daripada engkau membaca buku yang porno, lebih baik baca buku ini gitu ya. Tapi kalau saudara tanya lagi, boleh baca enggak? Saya bilang juga siapa yang melarang, siapa yang takut gitu ya. Tapi kalau ditanya lagi boleh baca enggak? Rupanya memang kita punya waktu begitu banyak untuk membaca itu. Kenapa tidak membaca Alkitab, saudara? Ya. Tanya lagi boleh baca tidak gitu ya. Ya, saya katakan mari kita baca Alkitab atau buku-buku rohani. Terutama buku-buku rohani yang terkenal. Contoh, buku-buku rohani yang terkenal apa misalnya? Saudara tahu judul-judulnya? Kenalkan pada teman-teman gitu ya. Buku-buku rohani itu. Kalau saya kenalkan kemarin sama anak San Francisco sama San Jose, buku yang terkenal itu sekarang judulnya itu Dinamika Kehidupan Orang Percaya. Gitu. Nanti tanya Pak Fam gitu ya, buku yang terkenal itu. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu manusia lama kita. Nah, sekarang kita sudah tinggalkan manusia lama itu. Paulus katakan pada Timotius, jauhi itu semua. Sekarang kita hidup pada masa kini. Nah, sekarang masa kini kita itu apa? 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 mencatat bahwa tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Lalu ngapain? Latihlah dirimu beribadah. Saudara, latihan badani seperti gambaran atletik yang sedang berlatih. Apabila mereka hendak memasuki pertandingan di Olimpiade atau Asian Games mungkin ya, atau di PON dan sebagainya, terutama dalam hal ini sangat terkenal di Yunani. Latihan badan itu untuk memelihara tubuh, menjaga keseimbangan, supaya sehat, kuat, dan terlatih. Dan ini juga memelihara bait Allah, yaitu tubuh kita. Setelah latihan badan hanya berguna selama orang itu hidup. Kalau dia sudah meninggal dunia, maka badan itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Kita tidak bawa badan kita, tubuh kita, walaupun secantik bintang film, tidak dibawa juga, saudara. Mungkin saudara punya uang untuk mengawetkannya,
Tapi dikasihkan hadiah pada orang, orang juga tidak mau. Saya yakin korban yang di Banda Aceh, Nias, dan tempat-tempat yang lain, dari gelombang tsunami itu, mereka ada orang-orang cantik, saudara, di sana. Ada orang-orang tampan. Saya coba lihat di internet yang ditulis orang-orang hilang, daftar orang-orang hilang, mereka masih dicari. Gambar-gambarnya ada nona-nona cantik, orang-orang tampan gitu ya. Ada polisi, gagah, perkasa dan sebagainya. Mereka sudah latihan badan mereka, tubuhnya mungkin setiap hari pakai bedak juga, saudara. Ya. Tapi begitu dihantam gelombang dan sudah meninggal dunia, saudara, maka yang rupawan, yang cantik semuanya itu tidak ada gunanya lagi. Tubuh mereka sudah menjadi bangkai. Kalau dibakar, sudah menjadi sate, saudara. Yang sangat diperlukan, saudara, adalah latihan rohani. Yang berguna untuk masa yang akan datang. Rasul Paulus memang tidak mengatakan bahwa kita hanya perlu latihan badan saja tanpa dibarengi rohani. Juga tidak sebaliknya. Paulus juga dikatakan kita hanya perlu latihan rohani saja tanpa latihan badani. Kalau kita sebagai orang Kristen tetapi tidak sehat, juga bisa menjadi batu sandungan, saudara. Kok jadi orang Kristen tidak jaga kesehatan, sakit-sakit terus, gitu ya. Tubuh manusia yang sehat, kuat, perkasa, karena sudah latihan seperti atletik begitu, latihan badani. Tapi tidak dibarengi dengan latihan rohani, menjadi kudus misalnya, itu juga sangat bahaya. Orang yang sehat lebih gampang jatuh dalam dosa, apalagi hidupnya tidak kudus. Lebih baik dia sakit, gak bisa jatuh dalam dosa kan ya. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, kalau orang yang sehat tidak dibarengi dengan kekuatan rohani, itu juga tidak baik, karena akan terjadi ketidakseimbangan. Dengan kata lain, saudara, hidup kudus tanpa dibarengi dengan tubuh yang sehat, sekali lagi, tidak berguna. Sebab akan menjadi batu sandungan, cacian daripada orang lain. Tatkala Ayub hidup dengan saleh, kudus, namun dia menderita, maka mulai ada sorotan dari orang-orang. Terutama mereka, terutama teman-temannya. Ditambah lagi istrinya. Ya, tentang kehidupan dari orang percaya. Kok begitu negatifnya. Nah, saudara, di dalam dunia yang semakin bebas, teknologi canggih, untuk mencapai hidup kesempurnaan, prosesnya ini tidak gampang. Apalagi mereka yang hidup bebas, anak-anak muda yang dikirim orang tuanya sekolah di tempat ini, atau mereka yang datang bekerja di negara bebas ini, gitu ya. Kemarin saya sempat telepon seorang saudari, karena dikasih tahu sama teman saya di kota Medan, dia sekarang tinggal Jakarta, tolong telepon dia, tanya masih ke gereja tidak, gitu ya. Lalu saya telepon dia, saya gak kenal, kita kenalan di telepon gitu ya. Kemudian saya tanya ke gereja enggak, dia bilang kalau selama ini kerjanya di restoran, jadi tidak bisa ke gereja. Tapi mulai bulan depan dia sudah kerja di kantor, bisa ke gereja. Saya tanya tinggal sama siapa, dia bilang tinggal sama kakak dulu. Tapi mulai bulan depan karena dia sudah kerja di tempat lain, dia mau tinggal sama pacarnya katanya gitu. Saudara, jelek-jelek orang-orang yang tinggal di Indonesia masih lebih baik sikapnya ya, mudah-mudahan dipertahankan ya. Saya masih ingat orang-orang dulu zaman saya waktu pacaran gitu, nginap di rumah pacar saja sungkan gitu ya. Takut ya diomong-omong gitu lah dan sebagainya. Tapi sekarang tinggal sama pacar, saudara, belum menikah. Wah, enak sekali, saudara, gampang begitu. Apakah orang ini lebih kuat daripada Yusuf?
Saya tidak tahu, saudara. Nah, bayangkan, kalau dia sebagai orang Kristen lagi, lalu kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, oh, dia sungguh-sungguh akan menjadi batu sandungan, bukan? Nah, inilah kehidupan di negara kita ini sekarang, di tempat ini, yang membuat kita begitu sulit untuk mencapai kesempurnaan itu. Itu sebabnya, selain kita hindari dongeng dari masa lalu itu, tradisi, kita perlu latihan badan, perlu latihan rohani, supaya benar-benar hidup dalam kekudusan itu. Nah, sekarang manusia masa depan kita. Saudara yang saya kasih Tuhan, kembali kita lihat pasal 4 ayat 7 sampai 8. Yang sangat diutamakan di sini adalah hidup beribadah. Tujuannya supaya membentuk watak pemikiran kita dengan kebenaran. Watak dan tingkah laku kita yang saleh itu lebih berharga dari emas permata. Bahkan lebih penting dari piagam penghargaan serta segala sertifikat kita yang ada. Saudara, sekali lagi Rasul Paulus memakai gambaran atletik. Rupanya disiplin itu sangat membentuk kehidupan supaya orang hidup saleh, saudara. Atlet itu harus mengendalikan tubuhnya. Seorang petinju seperti Muhammad Ali, Mike Tyson, dan sebagainya. Dia perlu menjaga kehidupannya. Makannya yang teratur, dietnya yang teratur. Saudara, saya mau coba diet, tapi gak bisa teratur. Ya. Tidak gampang rupanya. Godaan itu lebih mempengaruhi gitu ya. Pikirnya kalau agak kurang beratnya kan lebih tampan sedikit. Paling sedikit seperti gubernur kita gitu ya. Ya, bintang film. Ya. Sekarang sudah tampan sih gitu ya. Cuma kalau dikuruskan kan lebih tampan sedikit lagi gitu ya. Tidur yang teratur juga. Taat pada peraturan. Saudara masih ingat seorang pemain bulu tangkis di negara kita dulu di Indonesia, Lim Swee King. Ya. Dia pernah tidak taat pada peraturan sehingga mungkin anggap remeh dengan lawannya. Sehingga dia tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Apa yang terjadi? Waktu pertandingan dia terlambat bangun. Sehingga apa terjadi, saudara? Dia kalah, WO gitu ya. Jadi dia kalah. Dia dikalahkan sama orang lain. Saudara, kalau hari ini kita boleh melihat ada tim olahraga yang bertanding dan menang. Mereka kompak. Itu semuanya sudah digembleng. Ada latihan. Ada disiplin. Tidak muncul dengan instan. Jadi kalau ada orang yang tubuhnya seperti saya gitu tiba-tiba jadi bagus gitu ya. Ya kalau dulunya model gitar, tiba-tiba jadi model botol misalnya gitu ya. Sekarang model botol mau kembali ke gitar, nah tiba-tiba lebih kurus lagi, dan dalam satu hari sudah demikian, kita perlu pertanyakan. Itu bukan diet itu namanya sakit gitu ya. Diet sama sakit beda, saudara. Kalau diet itu sehat, kalau sakit itu kurusnya sebentar lagi bisa masuk ke 1 meter kali 2 gitu ya. Saudara yang saya kasih Tuhan, ibadah itu di mana saja. Apakah di gereja baru dikatakan ibadah, waktu kita duduk di sini baru ibadah? Tidak, saudara. Ketika kita mendidik anak kita, itu ibadah. Ketika kita bekerja di kantor, itu ibadah. Ketika kita kuliah sebagai mahasiswa, itu ibadah. Ketika kita bekerja, ketika kita ada di pasar, ketika kita berada di mana saja, itu ibadah. Sehingga apa yang kita lakukan, kita tahu harus mencerminkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, dengan demikian, latihan rohani kita bukan hanya berguna bagi diri kita. Alkitab mencatat, juga berguna bagi orang lain. Mengapa bisa demikian, saudara? Karena dengan perkataan kita, kita bisa menguatkan orang lain. Soalnya mulut kita ini kelihatannya kecil, tapi bisa membuat orang stres. Ya, dengan mulut ngomong bisa membuat orang sakit hati.
Tapi dengan mulut kita, kita bisa membuat orang bangkit kembali dalam hidupnya. Kita bisa membuat orang kembali punya semangat hidup. Itu sebabnya sebagai orang percaya yang sudah dilatih kerohaniannya, mulutnya itu tidak ngomong orang. Maksudnya tidak ngomong orang lain. Tapi mulutnya itu boleh ngomong orang lain, tapi ngomonglah Yesus. Kalau dulu sering ngomong, oh si Anu itu loh, sudah jadi janda gitu ya. Si Anu itu sekarang kawin lagi gitu misalnya. Anaknya itu menikah, tapi 3 bulan sudah melahirkan anak misalnya gitu. Ya itu mulutnya, waktu belum jadi orang, belum dilatih rohaninya. Tapi kalau sudah diubahkan oleh Tuhan, omongnya sudah lain. Ngomongnya tentang Tuhan Yesus. Beda saudara. Dia bisa membangkitkan orang. Kalimatnya itu selalu memberikan kekuatan. Bukan lagi gosip, bukan lagi isu-isu. Saudara, dengan tingkah laku kita juga. Kemudian dengan kesukacitaan kita. Dengan iman kita. Orang lain melihat kita. Apakah kita ini orang percaya atau tidak. Yang bisa menularkan kepada orang lain. Jadi berkat bagi orang lain. Saudara yang saya kasih Tuhan, kadangkala mulut kita itu sangat bahaya. Saya punya anggota gereja dulu di Surabaya, katanya waktu pemuda. Jadi ibu ini sedang berpacaran dengan pacarnya. Sekarang sudah punya anak, sudah jadi engkong. Gitu. Cuma si suami tidak mau ke gereja terus. Saya tanya kenapa? Dia bilang, istrinya ngomong pada kita, waktu dia pacaran dulu ngantar pacarnya ke gereja, ya, lalu dia di depan suka merokok, gitu ya. Lalu ada seorang pemuda lain ketemu dia, ngomongnya langsung kasar. Di gereja tidak boleh merokok, tidak rohani dan sebagainya. Wah dia sakit hati, dia marah. Jadi mulai hari itu tidak mau ke gereja lagi. Kemarin pendeta Moses yang dia bercerita tentang jemaatnya, ya. Dalam kelas Alkitab. Kasusnya hampir sama. Jadi seorang ibu, dia kalau datang ke gereja, diantar oleh suaminya, tapi suaminya tidak boleh ikut masuk dalam ruangan kebaktian. Dan tidak boleh masuk beribadah. Dia larang. Lalu pendeta ini bertanya-tanya, kenapa kok dilarang? Suatu hari dia berbicara sama ibu itu, dia bilang, gak bisa. Dia kalau masuk memalukan. Karena dia perokok berat. Tubuhnya itu dekat-dekat sama orang lain, bau. Nanti saya jadi malu. Belum lagi dia tidak tahan. Hilangkan rokok itu. Dan saudara, lalu pendeta Moses bilang kepada ibu itu, minggu depan saya akan ajak suamimu masuk dalam ruang kebaktian. Dia tunggu. Jadi begitu diantar, suaminya dia cegat. Bilang, kamu saya undang untuk ikut kebaktian. Dia tanya, boleh. Boleh katanya, kenapa tidak? Saya perokok. Ya gak apa-apa. Tapi nanti saya masuk, istri saya marah. Dia bilang, enggak, saya tanggung jawab katanya. Gitu ya. Ya. Lalu pendeta Moses bilang, mari masuk sama-sama. Tidak katanya. Istrinya duduk di depan, suaminya duduk di belakang. Ya. Karena takut baunya gitu. Ya, tapi minggu depan dibawa lagi. Tapi istrinya sudah pesan, hari ini harus taruh minyak wangi banyak-banyak, ya, supaya rokoknya tidak terpengaruh baunya. Ya. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, dalam kesaksian dikatakan, waktu dalam kebaktian si suami itu tahan tidak merokok. Lalu selesai kebaktian, dia permisi sama pendeta, boleh gak merokok di sana? Ya, merokoklah, asal orang lain tidak lihat kamu. Ya, dia merokok gitu. Dalam waktu katanya 2 bulan. Dia tinggalkan rokoknya. Dan dalam waktu beberapa bulan kemudian, dia sudah percaya pada Tuhan Yesus. Dia melayani Tuhan. Sampai hari ini katakan, dia sudah jadi majelis di gereja. Dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jadi perhatikan saudara, dengan mulut kita yang sama. Tapi kalau dipakai ngomongnya lain. Kalau si istri bilang, tidak boleh karena kamu bau. Tapi si pendeta katakan, tidak apa-apa. Yang penting kamu mau duduk dalam ruang kebaktian ini. Beda kan saudara, mulut sama.
sama-sama pakai mulut ngomong, tapi kalimatnya sudah beda. Nah saudara, mari sama-sama di tahun yang baru, sebagai proses kehidupan kita, ini baru salah satu contoh, masih banyak contoh yang lain. Sama-sama kita belajar memproses hidup kita menuju kepada kemajuan. Kalau hari ini kita merasa ketinggalan, mari kita perbaiki. Kalau hari ini dengan mulut kita pernah menyakiti hati orang, mari kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunan. Minggu-minggu depan, besok-besok tidak lagi menyakiti. Kalau terulang lagi, usahakan perbaiki lagi. Saya yakin kita bisa sempurna walaupun tidak sama seperti Tuhan Yesus. Tapi kita bisa berusaha karena Tuhan Yesus akan menolong kita. Kita berdoa. Minta pendeta Fam pimpin kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh sekali lagi mendengar firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kepada kami, menegur kami, menghibur kami, memberi pengharapan kepada kami. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami dengar bukan saja berlalu demikian, melainkan Tuhan, kami boleh melaksanakan, kami sungguh-sungguh Tuhan boleh menginsafi dan mau diperbarui oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau membantu kami di hari di tahun yang baru ini Tuhan. Kami sungguh Tuhan, kami mau berjanji di hadapan Engkau, kami mau diproses oleh firman-Mu sendiri sehingga menjadi manusia yang lebih sempurna, yang menuju seperti Engkau Tuhan. Berkatilah firman-Mu, berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh pakai hamba-Mu terus Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian.